Perkenalkan, nama saya Miftahudin Nurdayat. Saya dulu join sama RAW itu tahun 2013 sampai tahun 2018. Sekarang kegiatannya ya sebagai konsultan arsitek. Cukup kan? Iya. Apalagi yang mau diimprove? Hobi gitu. Kalau main bulu tangkis menang apa kalah gitu nggak? Suka main bulu tangkis ya? Iya kan dulu selalu main bulu tangkis. Gimana tuh serunya? Apa? Coba lagi main bulu tangkis dulu. Sekarang lu masih suka main bulu tangkis nggak? Baru Jarang. lagi sih. Kadang. Oh kadang. Pandemi kemarin off cuma main. Ya dulu tuh bulu tangkis tuh kayak acara yang ditunggu-tunggu, tapi kok udah hari H pada nggak cabut. Karena semuanya pada gini, ya sok-sok lu duluan. Akhirnya 1, 2, akhir-akhirnya pas udah datang, paling cuma 5 menit, 10 menit udah aja. Terus makan sop kaki, udah selesai. Bulu tangkis gitu doang. Jadi awalnya saya tuh saya tahu Courage itu awal-awalnya tuh dari pas lagi di himpunan. Karena kan kita satu alma mater di ITB, himpunan juga kan Courage. Udah gitu waktu lagi MOS, waktu lagi mau masuk himpunan, Courage tuh sempat jadi pembicara. Udah gitu Courage waktu itu ya di tahun, kan saya angkatan 2008, itu tahun 2009 itu Courage mungkin masih baru dari Foster, terus dia nyeritain tentang kerja di Foster dimana kita waktu itu lagi hangat-hangatnya mempelajari arsitektur, tiba-tiba wah gila orang ini pernah kerja di Norman Foster gitu. Jadi kayak ya kita ya satu angkatan sih waktu itu, kita amazed dengan sosok Courage yang pernah kerja di Norman Foster gitu. Udah gitu pas dilantik gitu ketemu sama Courage, dan Courage tuh sosoknya dari dulu tuh memang salah satu senior yang paling baik lah gitu, yang paling unyu-unyu lah Courage tuh waktu dulu. Jadi kan kalau yang lain garang-garang gitu kan, karena bedanya angkatannya lumayan jauh kan. Tapi Courage tuh baik dan dia tuh seneng sharing, jadi kalau ngobrol sama Courage tuh seru gitu. Kayak ngomongnya pengennya sampai A doang, tapi dikasihnya B, C, D, E sampai kemana gitu, jauh obrolannya, jadi seru. Udah gitu pas udah lulus, karena senior saya ada yang kerja di situ, terus kita cobain lah apply ke RAW, masukin lewat Ordal, senior kita dulu. Udah gitu, oh ya masuk aja gitu, masuk. Nah, udah gitu kita KP 3 bulan gitu, sekitar 3 bulan. Udah gitu pas udahnya Courage nawarin mau nggak kerja di RAW pas udah lulus nanti, boleh Kak gitu. Jadi akhirnya setelah itu ya udah kita gue kerja di RAW, di DOT waktu dulu ya. Jadi intinya baru kenal tuh sebenarnya lebih kenal sosok Courage tuh awalnya memang dari profesional, maksudnya dari kerja kayak gitu. Orang dalamnya dulu siapa? Si banyak dulu, semuanya orang dalam. ITB semua waktu zaman dulu. Iya, Courage juga orang dalam. Ownernya orang dalam. Ordal. Courage kayak first impression ketemu dan kerja, dan sekarang sama aja sih. Mungkin kalau kerja rada beda dikit ya. Ya namanya juga kerja ya, pasti kan ada seriusnya. Karena kan pada dasarnya Courage kan orangnya santai kan. Tapi kalau kerja ya Courage kan ya udah ya jadi profesional aja. Itu. Masuk dulu langsung ke desain? Enggak. Jadi pertama dulu tuh ditawarinnya Courage tuh jadi dulu tuh Courage mau bikin satu divisi, kayak divisinya tuh kayak urban design gitu. Made in Jakarta. Jadi pengen bikin studi tentang urban lah gitu. Waktu itu tuh nama proyeknya Permasiti. Nah udah gitu masuk, udah ngerjain di sana riset dan segala macamnya mungkin 2-3 bulan, terus Courage bilang udah lalu masuk proyek aja, kerjain proyek. Oh ya oke Kak. Karena maksudnya di saat itu proyeknya tuh banyak gitu, sedangkan yang lain tuh lagi kerja-kerja, gue kayak
riset pada yang lain pada ngerjain proyek kan. Ya mungkin di saat itu ya Karis butuh, akhirnya udah lu masuk desain aja. Ya udah aja masuk desain. Sama siapa dulu di riset? Sendiri. Iya, gue orang pertama yang di hire dan orang terakhir kena bubar. Akhirnya jadi banyak waktu itu tuh awal-awalnya malah jadi awal-awalnya Oma. Proyek-proyeknya Oma. Berarti awalnya itu memang masuk sebagai riset atau masuk sebagai desainer? Enggak, ya researcher di Made in Jakarta itu. Oh, habis itu ditaruh sama Nah udah gitu si Made in Jakarta itu udah gitu dipegang sama anak Omah lah, yang lebih paham juga, sama Mas Yusni waktu itu. Terus ini berarti masuk 2013 itu? Gue lupa sih persisnya Mas Yus tuh 2013 sama 14 ya, tapi ya Oma-Oma awal-awal. menarik sih. Itu berapa lama Mas di risetnya itu? Cuma hitungan bulan, 2-3 bulan gitu. Tapi emang kalau dari Masnya sendiri passionnya emang lebih suka research atau Enggak sih, sebenarnya waktu itu ditawarinnya itu, dan waktu itu saya ngerasanya yang itu tuh yang bikin saya pengen itu bukan karena apa yang di risetnya, tapi lebih ke siapa kita mau kerja bareng siapa sih. Gitu. Karis nawarin itu ya oke aja. Dan di waktu itu juga kan nggak punya tuntutan, baru lulus. Maksudnya nggak ada yang kayak harus kerja gini, gaji segini, nggak ada yang bodo amat kan. Ya udah, terus kayak mungkin hal itu nggak akan bisa kita kerjain nanti mungkin kan, dipikirnya di waktu itu. Ya udahlah gitu. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata itu harusnya jadi tesis S2. Nggak, Mas Yus tuh lebih capable karena Mas Yus tuh basicnya S2 dan urban. Jadi maksudnya pola pikirnya tuh dapet gitu. Sedangkan gue lulusan S1 arsitektur tiba-tiba suruh riset. Sedangkan kan ITB nggak ada risetnya. ITB kan maksudnya full design kan. Maksudnya tugas akhirnya juga desain gitu. Jadi nggak terbiasa dengan ngeriset. berarti pas Mas masuk proyek pertamanya apa dulu? Aduh, apa ya? Yang dikerjain Mas? Gue ingetnya Project KP. Kalau Project KP tuh dulu UPH Medical School. Nah sekarang udah jadi. Iya. Itu berarti desain. Gue bikin messingnya sama Karich. Bukan gue bikin sendiri. Menariknya, Ya menurut gue menarik iya. Cuma kenapa gue milih lebih ke penasaran aja sih. Maksudnya kayak dapat suatu hal yang baru. Udah gitu kan kalau Karis di kantor kan memang selalu kayak gitu kan. Kayak baru ini tiba-tiba besok gue ada lagi nih yang baru. Lu mau nggak? Oke. Lu pernah nolak nggak kan? Maksudnya selalu kebayang kan? Maksudnya menggebu-gebunya tuh dari dulu emang selalu kayak gitu. Maksudnya kayak ada hal yang baru lagi, dia jelasin lagi secara menggebu-gebu. Oh ini bisa kayak gini ya. Oh iya kak. Dan waktu itu memang ya gue pasrah aja untuk dibawa flow-nya mau kemana gitu. Karena di waktu itu kan belum punya preferensi kerja di studio tuh kayak gimana. Jadi kayak dan kerja di Dot waktu itu tuh seperti studio yang memang saya bayangkan dari waktu kuliah gitu. Oh kerja tuh kayak kerja di studio tuh ambience vibe-nya, diskusinya tuh kayak gini gitu, yang selalu iterasinya tuh kayak nggak pernah selesai gitu sih. Terus kalau kan mungkin yang lain langsung ke desain gitu kan. Kalau Mas kan riset dulu baru jumping gitu ke desain. Nah itu ngerasa ada yang beda gitu nggak Mas? Mungkin di konseptualnya jadi kuat atau Enggak sih. Cuma 3 bulan. Nggak ngaruh kok. Nggak sengaruh itu. di 3 bulan itu sebelum ke Yusni kerjain apa? Di Eh, riset itu. Maksudnya? Sebelum diambil Yusni itu sebenarnya ngeriset apa? yang di riset apa gitu? Gua nggak tahu. Karena dulu tuh Karis bikinnya sendiri. Karis tuh pengen bikin. Cuma nggak ada waktu. Jadi dia butuh ada orang yang bisa ngebikinin buat dia. Misalnya ngebantuin buat misalnya ngerisetin apa, bikin PPT-nya, bikin apanya. Jadi waktu itu adanya gua, ya jadi gua ditawarin gitu aja. Nggak ada gimana-gimana. Terus pas gua cabut ya udah hilang.
dioper ke omah pas ada Mas Yusni gitu. Jadi memang selalu kayak gitu kayaknya ya. Maksudnya ada orang kayak gimana, terus jadi kayak gimana. Kebayang nggak? Dari zaman dulu tuh selalu kayak gitu. Misalnya ada orang jago ini, ya udah jadi ngikut aja. Kita mungkin karena dulu projectnya banyak, jadi setiap orang megang project satu-satu langsung dibawa Karij. Jadi nggak ada yang project berdua, bertiga gitu, nggak ada. Satu orang megang project 4, 5 gitu ada. Jadi yang bergrup tuh projectnya, bukan tim orangnya. Karena di saat itu memang, maksudnya kebanyakan tahapnya tuh konseptual. Maksudnya lu mesti bayangin waktu di awal itu kantor, banyak banget project dari developer. Maksudnya kita memang bener-bener ngerjain semua project banyak banget. Kayak Ruko, sekarang masih ada nggak ngerjain project Ruko? Enggak. Renovasi kali ya, kayak Oten gitu. Ya Oten tapi kan swasta kan, maksudnya dia orang bisnis mungkin di Ruko kan. Kalau dulu kita yang ngebangunin developer mau bikin Ruko gitu. Oh, enggak ada sih. Maksudnya di tahap itu tuh ya memang, ya itulah di tahap-tahap lagi nyari-nyari project sebanyak-banyaknya. Berarti itu dulu gimana Mas tekanannya? Apakah wah gitu? Enggak sih, ya. Gue termasuk yang ansos tapi dulu. Maksudnya ya udah kerja aja. Nggak yang kayak, maksudnya bukan ansos gimana ya, maksudnya kalau kerja ya udah diem kerja gitu, fokus. Dan dulu, ya tapi anak-anak dot atau RAW tapi memang doyan kerja sih. Nggak cukup ya. Iya kan? Pasti di sini kejadiannya, pulang yuk ntar pasti gitu kan? Ntar jam 1 itu. Iya kan? Nggak ada yang kayak, aduh gue pengen pulang cepet, nggak ada kan? Ada sih yang ngomong tapi nggak pulang kan? Ya dari dulu kayak gitu. Udah kulturnya ya. Iya. Terus pas awal-awal tuh Mas kayak ngerasa ada yang beda nggak sih pas kerja di DOT gitu ya, atmosfernya di kampus sama pas ngerjain the real project gitu? Enggak, kalau gue mungkin kalau gue enggak, mungkin kalau yang lain mungkin bisa jadi iya, karena waktu gue masuk kebanyakan tuh senior gue juga di dalam. Maksudnya senior yang sempat ketemu di kampus juga, anak 2006 gitu. Jadi sih dan orang-orang di situ rata-rata ya entah kenapa banyolannya, maksudnya semuanya tuh mirip, jadi nggak kerasa kayak lu nggak perlu kayak nggak kayak lu kerja udah gitu kayak lu tuh kolega kerja gitu, kebayang nggak sih? Kayak temen kampus aja, biarpun sama yang baru selalu kayak gitu, entah kenapa. Mungkin maksudnya anak baru satu masuk terus di ngelihat culture-nya kayak gitu, ya udah dia jadi kayak gitu. Terus satu lagi nanti masuk semua kayak gitu, jadi kayak udah terus kayak itu secara turun temurun mungkin jadi kayak gitu mungkin ya. Jadi selalu ya kekeluargaannya solid sih. Iya, eksperimen kayak kalau di RAW ya, kayaknya eksperimen terjadi dalam semua hal sih. Kayak dari, kalau gue dulu ngerasainnya dari organigram, maksudnya dari organisasi kantor. Gue gak tahu sekarang kayak gimana, cuma dari dulu ya selalu berubah gitu. Gak pernah ada yang settle, yang kayak oke, sistem kantor kayak gini, terus mungkin ini yang terbaik, tapi 2 bulan kemudian enggak, ini yang terbaik. Kita terus cari lagi, oh enggak, ada masalah kayak gini, ternyata ini enggak efektif, kayak ternyata ada komunikasi yang kayak gini. Dan itu selalu berubah sesuai dengan jumlah project, udah gitu kapasitas project juga, gede apa kecil, susah, maksudnya tingkat kerumitan. Apalagi sekarang ya ada konstruksi, dulu kan belum sebanyak itu konstruksinya kan, waktu di awal-awal itu berubah. Udah gitu kantor juga layout berubah-berubah terus. Ya maksudnya karena Karis juga seneng, iya maksudnya karena perubahan itu juga dibutuhkan untuk apa yang Karis pengen kerjain juga gitu. Misalnya buku udah penuh, berarti kita mesti gimana nih cara naruh buku, akhirnya layout harus berubah kan. Udah gitu kita kerjanya timnya bergrup, gimana nih duduknya biar bisa bertim, jadi dirubah lagi. Udah gitu karyawannya makin banyak, oh kita mesti bikin kantor baru, terus kantornya layoutnya kayak gimana, ya kayak gitu-gitu terus dirubah-rubah. Ya kadang-kadang ada juga masanya
kayak kita ngejar dulu, misalnya Karis ngejar dulu misalnya pengen bikin eksperimen arsitekturnya dulu gitu, akhirnya kita yang mengikuti. Kayak di sini, kayak di sana. Maksudnya itu bukan cuma gara-gara layout, misalnya ngejar layout kan, tapi kan Karis pengen punya eksperimen di desain kan. Ya cuma kalau ya gue ngerasanya mungkin paling aman memang kantor sendiri gitu, yang dijadiin eksperimen gitu buat ya maksudnya tempat-tempat kita sendiri juga, yang nempatin juga kita. Kalau ada masalah juga di kita juga kan, yang kita bisa follow up lagi kan. Tapi kan dari situ jadi ngedevelop, oh kayak gini kerjanya nggak enak ya, oh kerjanya enak ya gitu. Kayak sempat yang ada kaca bulat itu nggak ada kan yang mau nginjak di situ, biarpun kuat kayak gini kan kuat, tapi kan ternyata orang nggak bisa ditaruh di atas itu, tuh rada serem juga, banyak orang yang takut di atas kaca. Tapi kan itu terjadi, maksudnya kalau secara desain mungkin dari eksperimen mungkin oke gitu kan, bagus gitu, tapi ya oke, ternyata nggak bisa ya. Terus perforated kayak gini, ini kan tadinya atasnya perforated, akhirnya ini jadi kaca kan. Oh awalnya kan udara bisa masuk, ada hubungan dari lantai atas ke bawah, connectivity segala macam. Terus kita jalanin, ya itu menurut gue ada trial and error itu yang seru di kantor ini gitu. Dan itu tuh selalu terbuka juga. Pada akhirnya di solve juga kan. Oh ya udah, jadi memang nggak bisa terus kayak gitu. Jadi ya gitu. Jadi perubahan itu datangnya dari manapun sih. Kayaknya Karis kayak motonya adalah perubahan sih. Jujur gue nggak inget sih kalau kerja di sini proyek apa aja. Saking banyaknya. Iya, saking banyaknya. Terus berarti Mas ini juga ngedesain rumah ini sama kayak. Iya, The Guild ini kita. Oh. Waktu itu gue sama Karis yang bagian yang sana, yang apa, yang utama ya, The Guild yang awal-awal. Udah gitu kita juga yang bikin Oma Library yang pertama yang bentuknya ya Di depan. itu kita. Udah gitu ini gue lupa kayaknya bukan gue sih kalau yang bagian ini ke bawah, tapi kalau The Guild itu iya. Bisa diceritain Mas, prosesnya Iya. bikin Proses eksplorasinya apa? kan dia bikin Scattered rumah sih. sendiri gitu kan. Iya. Nah, itu Pasti kan beda kayaknya. Ini lebih kompleks dibandingin ngerjain proyek. Kebayang nggak hasrat mendesain dan hasrat keinginan gitu, desire itu berkumpul menjadi satu. Kan kalau at least kalau proyek ada klien, ada kita kan, yang punya project sama kita yang ngerjain beda gitu entitasnya. Kalau ini satu, bayangin. Jadi kayak tiba-tiba kayak gini aja nih bagus gitu. Terus tiba-tiba datang ke sini, "Pak, ini bisa nggak gini." Atau nggak tiba-tiba Karis pagi-pagi, "Mif, gue punya ide. Gini. Kita gambar, cukit ke lapangan, langsung dibuat." Kadang-kadang kita udah jadi desainnya, tapi kayak di hold lama. Kayak mungkin belum serak gitu. Di hold dulu. Tiba-tiba bisa secepat itu, kayak didesain, besoknya langsung sok lu eksekusi gitu. Dan sengalir itu, dan ini tuh denah ini juga udah dari desain pertama sampai sekarang udah berubah banget juga kan. Tapi memang dari dulu mungkin Karis sudah kebayangnya kayak gini. Mungkin cuman di trial kita mungkin nggak, mungkin kita bikinnya kan kayak oh iya Karis mau bikin rumah ya udah kayak bikin rumah aja, ada ruang tamu, ada kamar, kantornya kepisah, ada pintu kepisah gitu kan. Dan Karis mungkin udah banyak yang kayak oh ini bisa jadi gini, mungkin ini ada tanah sebelahnya digabungin gitu. Ya kayak exploded gitu idenya kayak mungkin. Tapi terbatasnya sama konstruksi sih kalau Karis. Maksudnya akhirnya ya keterbangunan yang bikin stop. Makanya kalau misalnya ngerjain sayembara tuh pasti last minute kalau RAW dulu. Ngerjain sayembara tuh karena belum sampai kayak kita mau bangun kan, ide kan. Oke, kita kerjain dari 2 minggu sebelumnya ya ini kamu kerjain, ntar bikin ide masing-masing, ntar kumpulin kita ini ya diskusi. Oke, kita udah ngerjain, masing-masing udah bikin ide, kumpulin, ada tim sayembara biasanya kan, berapa orang tim, udah gitu udah set presentasi. Oh iya gini. Oh iya oke set, udah aja.
ntar digabungin, ntar ini kayaknya bagus ini di apa dulu gue ingat pertama Karis tuh bilang metodologi yang dia pakai itu namanya desain permutasi. Jadi nggak pernah cuma satu gitu. Opsi itu kalau bisa 10, 20, ya itu sebanyak-banyaknya, masih ada waktu ya kerjain lagi. Bukan yang kayak oke, kita deadline-nya Senin, lu hari Jumat udah selesai gitu, enggak. Sampai last minute masih bisa diulik, ya diulik terus. Udah gitu sayembara itu udah dikumpulin, pas udah dikumpulin udah jadi nih, kita udah oke punya konsep ini. Terus tiba-tiba lewatin nih weekend, kita nggak masuk. Tiba-tiba pas weekend datang, Karis kayak mungkin weekend udah ngerjain suatu hal kayak gini nih. Dia udah punya ide lagi, dia terangin. Dia ngerangkumin lagi dari desain-desain sebelumnya gini. Ya udah akhirnya ya jadi itu. Salah satunya Galnas juga gitu. Ya gitu, selalu kita last minute sih. Ngumpulin ke JDC-nya tuh selalu kayak naik motor gitu. Tapi entah kenapa ya, tapi kita selalu berhasil wrap up sih, itu yang kita selalu di luar ekspektasi. Karena kalau ngelihat kayak sehari sebelumnya belum selesai tuh kayak serius lu mesti berubah lagi. Tapi akhir-akhirnya selesai. Kita juga selalu cari caranya biar bisa selesai gitu. Makanya eksplorasi dari bikin presentasi bisa pakai sketsa, ya kan? Makanya sebagian anak-anak bisa sketsa juga sketsa kan. Dan Karis kan men-encourage juga di sini kalau bisa sketsa. Dulu gue salah satu yang ngebantuin Karis kalau sketsa. Jadi Karis bikin sketsa kasar, udah gitu ntar kita sketsain lagi. Kalau misalnya udah last minute, karena kalau Karis sebenarnya pure udah kalau misalnya idenya itu ya itu gitu. Bukan karena keterbatasan alat presentasi gitu. Kan sering kan kalau dulu misalnya oh gue mesti render, gue mesti ini, akhirnya kita mengorbankan ide yang harus kita deliver gitu. Kalau Karis ya idenya ini, delivernya deliverable-nya yang kita atur aja, mungkin bisa di sketsa aja, yang penting bagus dan ya selesai gitu, wrap up dengan baik gitu. Tapi Karis tuh bukan tipe orang yang kayak kejar sayembara banyak-banyak itu. Dia biasanya cuma kalau waktunya ada, sayembaranya emang pengen, mungkin bisa jadi apa, mungkin dia bisa ngeluarin, maksudnya prestisius juga gitu, sayembaranya menarik, ya ikut. Maksudnya nggak pernah ngoyo kayak harus ikut setiap sayembara dan harus menang juga, enggak. Jadi kadang kita juga suka nge-break sama Thor. Maksudnya Thornya kalau menurut kita kita nggak setuju ya kita break aja gitu. Kalau dulu alat bereksplorasinya tuh yang paling ini apa mas? Yang paling sering digunakan gitu, atau pakai sketsa atau pakai maket atau pakai kan berubah-berubah. Ya you name it lah, semua tools ada lah. Kita bikin maket dari laser cutting, dari kita bikin langsung ke tukang plywood dipotong-potong jadi maket. Udah gitu bikin dari yang beer mat gitu-gitu. Ada juga. Bikin apa lagi? Semua sih pernah. Sketsa iya. Apa lagi ya? Masih ada nggak sih Karis yang dibikin project Arumdalu kalau nggak salah? Yang sketsa gede. Sketsa gede, nah itu gue ikut tuh. Yang ada buletan yang kayak buat botanical garden gitu. Itu sketsa gede gitu gambarnya. Oh iya, itu rame-rame. Itu gambarnya rame-rame. Gua lupa sih sebanyak apa, tapi gue ikut ngebantuin. Udah ngisi-ngisi aja, ini gini. Itu kawasan apa? Iya kawasan. Beragam coretan. Iya, jadi kayak itu ide-ide Karis aja, kayak ini taruh gini. Itu boleh diceritain nggak mas, kenapa jadi gambarnya rame-rame gitu secara lebih detail mungkin? Ya itu buat deliverable saja, buat ngebantuin Karis. Ya, karena kan udah pernah ngeliat belum sih si Aku belum. di mana sih itu? Ada di sini tapi. Di server sih. Oh di server ya. Kalau kalau berkas aslinya saya belum lihat. Oh belum pernah lihat ya. Filenya ya. Kayaknya ada di portfolio atau di mana gitu sempat. Dipajang di sini saya kurang ngerti yang mana. Jadi ada di kertas gitu gede, terus kayak
Iya, di komputer. Gitulah, lucu lah, bagus sih. Yang bikin stay lama tuh karena Karis tuh orangnya fair secara personal ya, maksudnya nyaman kerja sama Karis. Secara personal tuh nyaman karena fair gitu, maksudnya secara kolega kerja itu fair. Udah gitu, kedua kayaknya kalau misalnya untuk kayak tahun-tahun awal kita kerja tuh, buat orang-orang yang cari pengalaman tuh kayaknya hasratnya tuh bener-bener ya, dia bisa memberikan hasrat-hasrat itu kepada anak-anak muda gitu, untuk kayak dikasih mau nyobain ini, belajar itu tuh di sini tuh terpuaskan banget gitu. Maksudnya kalau nggak kepengen kerja cepet ya kerjanya malah maksudnya nggak kepengen, kalau bukan tipe orang yang kayak 9 to 5, ini orang-orang yang senang diskusi, senang ngelakuin hal-hal yang unik gitu. Ya di sini mungkin tempat yang sangat pas sih. Maksudnya dibentuk tuh kayak ekosistemnya tuh ideal gitu buat belajar. Bahkan bisa jadi kayak akselerasinya lebih cepat dibandingin kuliah. Mungkin gua rasa kalau misalnya orang di sini kerja 5 tahun sama kuliah 5 tahun bisa jadi lebih, maksudnya mature buat praktek ya. Ya mungkin bisa jadi di sini gitu. Kayak tempat belajar yang banget tapi emang informal gitu ya. Tapi ternyata kerja. Ya formal jadinya. Karena kerja. Sebenarnya Evols sebenarnya gue masuk kan udah dalam bentuk kantor yang udah ada meja kebalik di atas itu kan. Oh. Kayak ada meja kebalik di atas, artinya apa? Banyak yang kayak gitu-gitu kok ya nggak? Ini artinya apa gitu? Kayak misalnya di tangga itu ada cawan kebalik, kenapa harus cawan kebalik? Banyak yang kayak gitu, maksudnya gitu kan. Terus ya Evolve gitu aja. Karena udah nggak muat, akhirnya kita pindah The Guild. Udah gitu karena waktu itu kita butuh library dan nggak mungkin di dalam kantor. Dulu kan kantornya Karis semuanya isi rak kan, yang dulu di kantor dia yang di garasi. Udah nggak muat, udah gitu ada dibikin si Omah itu. Udah gitu dan dari dulu tuh culture yang sering dilakuin dari zaman dulu tuh namanya tuh brown bag. Brown bag tuh jadi gue lupa sebulan sekali ya dia berkala gitu, dia kayak datengin siapa, diajak ngobrol ke kantor. Itu cikal bakalnya awalnya Oma. Dulu tuh sebenarnya internal aja buat anak-anak kantor, datengin misalnya senior waktu di kampus atau siapapun temennya Karis gitu, masuk dalam terus kayak diskusi, dia cerita kerjaannya apa, oh iya seru, sebelum jadi keluar gitu. Terus baru nanti pernah bikin yang gue lupa deh, yang pertama kali buka buat publik tuh pasti Barani bukan ya kalau nggak salah, lupa deh. Yang maksudnya sejak itu barulah mau dibikin mesti ada yang ngurusin gitu. Maksudnya mungkin dari situ terus Karis juga punya ide-ide yang nggak bisa sejalan sama kantor karena kan kantor profesional kan, maksudnya proyek kan. Jadi akhirnya baru ada. Dan brown bag itu hilang ya, jadi adanya di Omah, dia buat publik gitu. Kita nggak pernah beromantisme sama kayak gitu-gitu sih. Ya selebrasi seperlunya aja. Maksudnya oke, menang ya udah, paling makan, happy terus ya udah lanjut lagi gitu. Maksudnya nggak pernah kayak gitulah, nggak pernah berlebihan lah kayak gitu-gitu. Pernah tapi kayak Galna sih ya. Apa lagi ya? Lupa sih. Dulu karena meeting ketemu klien tuh mungkin nggak sesering sekarang sih. Kalau waktu dulu kita nggak sesering itu, tapi biasanya bukan di tahap-tahap inisiasi gitu. Jarang di tahap-tahap inisiasi. Biasanya ke tahap-tahap udah ke konstruksi. Oh iya. Kalau inisiasi, gue lupa sih. Kayaknya ada tapi jarang. Dulu tuh prestisius banget kalau lo mau diajak meeting tuh kayak
keren diajak meeting. Karena jarang, kita juga nggak tahu ini rumah siapa sih, nggak tahu. Ya paling kalau dinamain rumahnya namanya aja gitu. Kan kadang-kadang proyek kan nggak semuanya ada nama kliennya kan. Paling taunya dari email aja, oh emailnya sini. Bentar, itu ganggu nggak kan? Maksudnya kehappian kita bukan karena space-nya dari kecil, gede, nggak juga. Emang dari Kayak kita simple sih, waktu dulu tuh kayak dari zaman dulu, dari masih di garasi sampai sekarang, ya happy-nya tuh kalau main bulu tangkis, makan sop kaki, ngobrol-ngobrol pas jam makan siang. Udah gitu pas lagi nongkrong di warkop makan gorengan. Misalnya ada karis, ngobrol-ngobrol gitu-gitu aja. Ada yang ulang tahun makan-makan. Nggak ngaruh juga dengan kondisi kayak gini lu bikin lu happy, kayaknya nggak terlalu. Sama aja deh, lu kerja di tempat yang kecil atau tempat gede sama aja. Karena di sini kan lu juga kerja ke sana. Malah di sini lebih ribet, mesti masuk dulu ke situ, set. Kalau di yang rumah kecil langsung di kantor. Nah, sekarang mesti masuk dulu. Kalau mau ngambil Gojek lu jauh kan? Ya kan, udah gitu belum lagi ntar dia bingung rumahnya yang mana Pak gitu. Apa ya yang legacy yang paling diingat gitu dari RAW itu attitude dalam ngedesain, attitude dalam kerja bareng kolega gitu, udah gitu attitude dalam nyelesain sebuah permasalahan. Kayaknya itu dari dulu sampai sekarang pasti gue yakin orang yang di RAW dari zaman dulu sampai sekarang bisa ngomong hal yang sama gitu. Gimana caranya nge-solve problem. Kalau ada problem tuh jangan takut buat di raise up gitu. Biarpun itu lu bakal kena marah, tapi lu better lu raise up dan kita solve gitu. Bukan kayak nyalahin ini nyalahin itu. Attitude sih. Ini selama 5 tahun itu tuh kayak satu perjalanan yang utuh gitu. Karena kita ada drama-dramanya tuh ya banyak juga dalam bekerja. Misalnya bayangin dari waktu dulu, maksudnya Karis juga kan waktu bikin misalnya biro itu kan masih muda. Terus kita isinya anak muda. Maksudnya, terus ya misalnya waktu itu gua pertama kali jadi associate designer itu tuh mungkin tahun 2014 atau 2015 gitu. Di waktu itu gue ngebawahin senior gue yang waktu itu udah masuk di atas gue. Maksudnya ya apa ya? Ya bertumbuh kembang bareng dan banyak banget lah dramanya. Karena belajar leadership juga gitu. Di sini kan Karis juga kan nggak tiba-tiba jadi kayak gini. Banyak juga kesalahan yang mungkin dia pernah lakuin juga gitu. Oh mungkin kayak gini, mungkin nggak bisa kalau kerja ini sama ini diketemuin. Mungkin kalau misalnya bikin grouping tim tuh nggak bisa kalau groupingnya gini. Terus konstruksi sama desain tuh gimana nih flow-nya biar enak. Kan nggak tiba-tiba sekarang udah kepisah gitu. Yang konstruksi sama yang desain kepisah. Kan dulu semuanya bener-bener scattered banget gitu. Kayak lu pegang konstruksi, lu pegang desain. Terus kayak oh ini masalah. Orang-orang konstruksinya yang megang di lapangan nggak ngerti desainnya. Harusnya yang megang yang desain juga dong. Jadi ada juga yang kayak dari pertama sampai konstruksi megang satu orang cobain. Tapi orang itu jadi kasihan nggak punya iterasi project yang lain. Terus ada juga tim konseptual. Ya, kayak gitu diubah-ubah terus. Dan salah satu momen terpenting ya pertama kali itu associate itu sih. Haris memutuskan untuk oke, butuh associate. Which is kan itu berarti ada leader di dalam tim. Nah itu pertama kali gue sama Tatiana berdua. Associate designer. Ada kayak berantem masalah. Waktu itu ada sama yang senior. Misalnya masalah kayak nentuin layout parkiran. Enggak, ini enggak efektif. Ini gini. Tapi kan di saat itu ya gue kan masih muda ya. Maksudnya ada yang lebih senior gitu. Tapi waktu itu gue hitungnya keras kepala banget dulu, orangnya batu banget. Jadi kalau misalnya A ya A, kata gue tuh bener kayak gini ya Pak, harus bener kayak gini.
Gue tuh baru ngikut tuh kalau Karis ngomong. Oke. Tapi kalau sama Bo tuh gue batu banget. Ya di situ gue belajar kayak nggak bisa juga kayak gitu kan. Maksudnya kerjanya harus bareng. Kalau dulu tuh gue terlalu kompetitif gitu loh jadinya. Dan bayangin maksudnya anak-anak muda dulu yang kayak haus akan ilmu, terus di konsultan yang Karis juga yang ngebakar-bakar anak yang kayak gitu. Kebayang kan ngumpulin anak-anak kayak gitu di dalam, terus kompetitif gitu. Makanya si ambience yang dibikin menurut gue baik karena nggak malah jadi menjatuhkan satu sama lain. Karena dulu ada pertikaian kayak gitu tuh ada. Maksudnya kayak, kok bukan gue sih gitu. Ada juga sebelum ada associate itu kayak gitu. Tadi gue juga habis ngobrol sama Karits. Jadi itu pertama kali ada associate itu gara-gara dulu awalnya nggak pernah ada yang diajak meeting. Pokoknya kita selalu bikin email terus Karis yang meeting lah gitu. Nah suatu hari hari Senin nih masuk, terus si Tatiana, lo tahu Tatiana udah ketemu belum? Udah ketemu Tatiana. Ketemu Tatiana datang udah gitu. Si Tatiana ternyata weekendnya tuh pergi sama Karis. Ketemu sama klien project yang lagi gue kerjain. Terus gue, kenapa lu yang pergi? Kenapa bukan gue? Kan gue yang ngerjain, gue bilang gitu kan. Jadi kenapa lu yang pergi? Ya si Tatiana itu diem lah pokoknya. Tatiana itu kayak nggak nyeritain juga gimana. Pokoknya gue jadi emosi kan. Kenapa nggak gue yang ngerjain? Orang gue yang ngerjain, bukan gue yang diajak meeting. Gue bilang ke Karis langsung. Gue mau keluar. Gue nggak terima. Karena buat gue nggak adil gitu. Karena waktu itu tuh meeting tuh nggak tahu kalau yang lain ya. Kalau gue tuh diajak meeting tuh kayak itu privilege gitu. Itu tuh kayak reward dari apa yang gue kerjain sampai oh Karis layak nih lo diajak meeting gitu. Terus ternyata itu dikasih ke orang lain. Gue nggak terima terus kayak gue udah ngerjain. Terus apa gitu masalahnya kenapa harus ngajak orang lain juga? Terus Karis bilang abisnya di waktu itu adanya Tatiana doang. Terus jadi Karis tuh sebenarnya intinya bukan ngajak Tatiana meeting. Tapi Tatiana itu kan bisa foto kan. Nah dia tuh ngajak Tatiana foto project lain. Tapi Karis tuh kalau misalnya sekali keluar langsung dibabat kan berapa meeting. Biasanya dibawa nih kalau yang siapapun yang ikut di Yok itu bisa dibawa diajak aja. Terus Tatiana ikut. Gitu. Akhirnya notulensi. Tetap notulensi. Maksudnya di situ juga kalau meeting notulensi, nggak ngapa-ngapain juga. Cuma tetap di waktu itu tuh kayak gue pengen meeting gitu. Gue sampai se-emosi itu tapi di waktu itu. Tapi akhirnya jadi keluar nggak itu? Enggak jadi keluar. Akhirnya nggak jadi keluar. Tapi gue waktu itu sempet kayak marah banget kayak nggak terima. Tapi enaknya sama Karis tuh bisa ngomong terus terang, gue sih sukanya ya. Misalnya gue juga tipe orang yang berani ngomong terus terang juga. Dan Karis tuh juga welcome sama orang yang ngomong terus terang. Ya jadi enak gitu gue ngomong gue nggak terima gini. Ya udah akhirnya kayak dia jelasin juga. Akhirnya gue terima. Akhirnya sejak itu dibikin ada associate itu. Kalau efek ke teman-teman yang lain yang nggak jadi associate itu gimana? Nggak terlalu, gue nggak tahu sih yang lainnya gimana. Cuma kayaknya nggak pernah ada kayak jadi masalah gitu, nggak pernah sih. Toh gitu tuh jadi gini. Jadi sebenarnya associate tuh bukan kayak lu tuh jadi pemimpin mereka, enggak. Lu cuma kayak nge-managein project aja. Jadi kayak biar Karis tuh punya satu pintu buat ngobrolin. Tapi sebenarnya untuk ngebahas proyek itu ya Karis tetap ngebahas juga bareng orang. Maksudnya nggak soft lah. Caranya tuh nggak yang kasar yang kayak dipotong, udah gitu Karis jalurnya kita berdua nggak gitu. Jadi nggak, ya maksudnya soft lah. Maksudnya nggak langsung tiba-tiba di-cut terus kita nggak jadi pemimpin gitu. Maksudnya associate tuh belum kayak associate sekarang. Maksudnya kita kayak ngebantuin nge-manage beberapa orang karena kita mesti ngerjain beberapa project kan gitu. Nah kita ngebantuin itu aja kayak timeline, udah gitu ngecek. Tapi pada akhirnya tetap sama Karis juga, asistensinya langsung sama Karis. Jadi nggak ada yang kayak jadi bos gitu, nggak ada. Associate pun waktu itu nggak kayak bos. Maksudnya nggak kayak, jangan ngebayangin kayak gimana ya. Maksudnya jangan ngebayangin kayak lebih di atas gitu, nggak. Cuma orang ngebantu nge-manage aja. Cuma ketambahan job. Iya.
cuma kayak ketambahan job aja, dimana orang yang didelegasin pun gue rasa senang juga gitu. Ini mas mau ganti baterai dulu. Oke. Yang kocak itu ada nggak sih mas? Kayak yang apa ya dulu kayak mungkin yang ketawa-ketawa. Ya, apa ya? Duh, kalau ditanyain gitu bingung sih. Tapi lo bayanginnya gini, pokoknya kerja di Raw tuh hampir 90% lo ketawa. Kecuali ya lagi serius aja ngobrol sama Karits. Di studio sih ya ketawa-ketawa aja. Di studio ketawa, makan ketawa, apa ketawa. Maksudnya yang bener-bener yang kayak lo serius, maksudnya serius bener-bener ngomongnya serius ya pas ke Karits. Kalau udahnya ya udah ketawa, ya ngobrol apa. Ya makanya bikin orang betah kan salah satunya kerjanya kayak nggak kerja kan. Yang bikin orang betahnya, maksudnya ambience-nya kayak gitu. Dulu waktu yang The Guild yang di Bandung itu desainnya tuh dulu Karis kan sempat kan Karis beli tanah, terus kita kesana lah ngeliat. Udah gitu pas ngeliat, oh iya terus Karis nerang. Waktu itu tuh tanahnya kayak dia kan kayak di dekat dia kan kayak level gitu kan, ada beda level kan. Jadi kayak waktu itu tuh masih kayak bikin benteng, masih perapihan gitu, perapihan lahan. Udah gitu Karis minta didesain untuk jadi kos-kosan, kayak tempat tinggal gitu. Jadi bisa jadi usaha juga gitu mungkin di waktu itu mikirnya. Udah gitu berubah. Pengen ada Raw di Bandung. Jadi kayak Karis sempat ada ide, kita bikin 2 tim aja. Satu tim lagi tim Bandung. Jadi orang-orang Bandung bisa kerjanya di Bandung aja gitu. Terus udah gitu akhirnya nah untuk yang bangunan yang bambu itu tuh itu sebagian besar itu langsung sama Karis. Sama Pak siapa ya yang bambu itu? Mandor yang bambu siapa namanya? Lupa punya. Mauyuk. Saya udah Mauyuk nanti. Bukan, udah nggak ada ya? Nggak tahu. Jadi tuh setelah kalau nggak salah ya, setelah yang di Telok Naga, itu kan, iya Pak Mut ya. Setelah yang di Telok Naga, Karis bikin bangunan bambu itu, udah itu semua whole different konsep bambu. Karena The Guild yang di sana itu tadinya konsepnya mau kayak The Guild di sini. Maksudnya baja. Terus kayak decking. Maksudnya bangunannya baja karena waktu bangun di sini kita kayak yang lagi hangat dibicarain tuh konstruksi baja. Cepat, efisien gitu kan, efektif. Cepat ngerjainnya. Udah gitu pas ada Pamut dari Telok Naga itu udah langsung project sampai ke project itu semuanya langsung berubah. Itu Teluk Naga tuh Alpha Omega maksudnya. Oh, Iya, Alpha Omega. Itu langsung berubah. Karis punya insight baru nih dari orang bambu. Udah gitu ternyata bambu bisa diginiin, bisa jadi pintu, bisa jadi kolom, bisa jadi dinding, bisa jadi lantai, bisa dicor. Ini gue datang ke sana, maksudnya gue cuma beberapa kali datang ke sana, jadi nggak terlalu ngikutin juga, langsung Karis sama Pak Mut kalau yang di sana. Gue datang udah dalam keadaan yang kayak, nih jadinya kayak gini nih. Nih bambu tuh bisa dicor juga. Si Pak Mut bikin. Apa? Tahun berapa ya? Tahun berapa ya itu ya? Lupa gue. Kerja di sini tuh kadang-kadang kayak nggak inget tahun gitu loh, bingung. Pokoknya gue datang ke sana tuh dalam keadaan ya udah hampir jadi. Maksudnya udah semua fasad udah ada, lantai waktu itu udah kecor, waktu itu tuh kamar mandi kalau nggak salah lagi dibuat yang di belakang. Gue nggak tahu lagi ada bangunan baru lagi sebelahnya ya. Satu bangun tabung itu yang bilang sama satu lagi 2 tingkat. Nah itu kalau gitu gue baru yang satu gede itu, yang pakai polikarbonat. Ya itu juga polikarbonat ada gara-gara yang kita Bravakasa. Itu sejak itu jadi kayak polikarbonat jadi salah satu material yang dipakai. berarti kalau yang proyek pribadinya Kak Aris lebih Kak Aris yang initiate idenya gitu-gitu. Iya. Kalau yang klien kan tim gitu. Sebenarnya tetap maksud gue semua tetap menurut gue ya itu susahnya. Maksudnya makanya gue bilang selama gue kerja di sini
Mungkin nggak ada yang kayak, bukan kayak secara langsung direct kayak gue mempelajari cara Karis ngedesain, enggak gitu. Maksudnya menurut gue itu unik dan cuma bisa Karis doang. Menurut gue nggak ada yang bisa kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak punya satu bangunan nih, misalnya kayak The Guild, udah gitu udah masuk Art Daily, udah gitu ada kuratorial dari mana, misalnya masuk majalah mana, itu storytellingnya tuh sama lu prosesnya itu nggak selalu berjalan seiringan gitu. Kadang-kadang konsep itu bisa masuk di tengah-tengahnya, bisa jadi ide awalnya juga nggak langsung striking ke arah situ. Beda sama yang gue pelajari, misalnya yang gue pahami waktu kuliah, maksudnya lu bikin konsep di awal terus geraknya tuh linear gitu, ini selesai, udah gitu lu develop, udah gitu jadi gambar kerja. Kalau di sini tuh nggak kayak lu awalnya, dan awalnya tuh isunya bisa dari apapun, dari konstruksinya, dari materialnya, atau ya memang layout, misalnya efisiensi layout. Udah gitu mungkin pengen nyobain apa, suatu hal yang baru. Mungkin kemarin ada tukang besi baru bisa bikin suatu hal, misalnya pintu apa, oh bisa nih terapin ke sini gitu. Jadi maksudnya konsepnya tuh bukan suatu hal yang kayak diada-ada gitu. Memang itu tuh kayak, kalau gue bisa bilang dari setiap project tuh bisa ngelihat journey-nya Karis gitu loh. Dari awal beton-beton di bare minimalis, udah gitu The Guild udah mulai pakai misalnya baja-baja di expose, udah gitu sekarang ke bambu. Kebayang gak sih maksudnya perjalanan, ada misalnya itu perjalanan kantor juga dari kayak gitu. Karena setiap project itu tuh terjadi juga karena ada orang-orang di dalam sini. Misalnya ada tukang las yang jagoan, oh ada tukang batu yang ngecornya jagoan, terus Karis nambah ilmu lagi baru, oh bisa kayak gini, mungkin Karis baca buku apa, terus tiba-tiba besoknya pengen diimplementasiin ke desain gitu. Jadi nggak linear, jadi semua tuh gitulah kayak gitu. Dan Kak Ris kayak selalu bisa menarasikan gitu. Ya tapi terakhirnya yang gue selalu kagum sama Karis tuh bisa ngerangkum jadi jadi story yang utuh. Yang kalau misalnya lu yang ngejalaninnya pun waktu ngedesain, lu belum tentu bisa ngerangkai itu jadi satu konsep yang utuh gitu. Kebayang nggak? Itu sih gue bener-bener kalau udah baca, iya bener. Tapi waktu ngedesain nggak ngomonginnya tuh nggak kayak gitu. Kebayang nggak sih? Mungkin menyederhanakan penyampaian sendiri. Iya mungkin itu nggak perlu banyak dibahas juga gitu. Jadi maksudnya kayak oke, gue pengennya pakai besi, ya udah nggak pakai banyak nanya juga kenapa harus besi. Nanti pas dibikin cerita oke, besi karena ini terus bawa isu craftsmanship dan segala macam, kenapa dia maunya kayak gitu. Itu nggak langsung literally diomongin waktu kita ngedesain, nggak. Misalnya kayak gue mau ngebikin satu bangunan yang encourage craftsmanship. Misalnya kita buat apa, meminimalisir carbon footprint biar kecil. Jadi kita pokoknya yang lokal gitu. Semua diproduksi secara apa, kita sendiri gitu. Nggak pernah diomongin langsung gitu, nggak pernah. Petanya di sini dulu. Iya, petanya di sini. Nanti pas udah jadi baru dibikin. Apa? Iya, baru dikeluarin langsung di strat gitu, dibikin rapi. Makanya gue bilang kalau misalnya mau langsung niru gitu, menurut gue nggak bisa sih. Dia bener-bener menurut gue ya unik aja. Karena idenya tuh nggak akan kepikiran lu, nggak akan. Yang bisa bikin bangunan sama kayak gini tuh nggak. Kayak gitu. Tapi makanya attitude yang bisa kita pelajarin, attitude dalam ngedesain, attitude misalnya dalam kerja profesional gitu. Attitude kayak gitu, memang hubungan baik. Udah gitu selalu care sama lingkungan. Misalnya bahkan di kantor gitu, sama sekitar, yang gitu-gitu sih. Pede. Anak RAW tuh pede sih kalau serius. Pede banget karena di waktu itu, di saat maksudnya seumuran kita tuh nggak pernah ngerjain dari A, maksudnya dari konseptual sampai ke konstruksi, ya kita udah gitu. Dan di waktu dulu mungkin design and build tuh belum sebanyak sekarang. Sekarang kan kayaknya hampir semua tuh design and build, ya nggak sih? Maksudnya konsultan tuh bisa nge-build juga gitu.
dulu tuh belum segitu kayak sekarang design and build itu. Apalagi dulu itu Dot itu kan awalnya tuh konstruksi. Jadi punya tim konstruksi, terus punya tim desain, udah gitu digabungin jadi DRAW, jadi design and build. Kayak gitu. Jadi kita design and build. Dulu yang kita masuk Dot ini ya udah desain doang. Konstruksinya tuh bener-bener pure Karis doang yang pergi. Jadi Karis punya tim, ya dia yang komunikasi. Udah gitu mungkin proyeknya udah mulai banyak, baru dijadiin satu nih RAW. Jadi kayak semua timnya itu jadiin satu wadah gitu. Switchnya dikit-dikit kalau nggak salah sih. Cuma pas di sini udah siap, kita udah tinggal bawa laptop aja ke sini. Jadi nggak terlalu banyak kayak setting-setting gitu. Terus dulu kan kita dibiasain kayak bisa setting-setting sendiri. Jadi kayak server gitu-gitu kan Karis juga suka ngulik-ngulikin kayak gitu kan. Kayak server apa, kabelan, apalah gitu. Jadi kita juga ya sedikit paham lah. Kayak NAS system gitu kan, dulu nggak ngerti kan. Karis kayak ngulik-ngulik gitu. Akhirnya kita juga jadi paham. Kan dari awal kan kita memang kerja pakai serveran. Paling itu doang sih yang ribet. Sisanya ya gampang, karena dulu kan Karis monitornya juga kan ya, komputer kayak monitor jadi satu gitu kan. Paling ada beberapa lah yang ada CPU-nya gitu. Jadi cepet banget kok. Kalau yang ini nerusin pertanyaan Farhan tadi yang bikin apa sih yang bikin rumah buku profil itu kan Mas yang ngedesain ya Mas. Itu dulu ada story nggak kenapa jadi modular kotak kayak gitu-gitu? Kalau dulu waktu ngedesain pokoknya Karis pengennya yang konstruksinya simple, maksudnya bisa dikerjain, maksudnya presisinya bisa difabrikasi. Udah gitu materialnya juga nggak mahal. Udah gitu gue lupa sih persisnya kayak apa yang kita obrolin ya di situ. Cuma intinya adalah kita dulu punya tukang kayu yang bagus. Kenapa akhirnya jadi pakai plywood? Udah gitu kita pengennya modular. Udah gitu kenapa bentuknya atasnya lengkung? Ya itu kayak bentuk paling apa? Sederhana untuk distribusi beban aja. Daripada lu bikin segitiga ya bikin arc untuk kayak ngedistribusi. Jadi simple dan logis ya, konstruksi banget gitu. Terus tutupin pakai polikarbonat. Terus pengen punya bukaan dibolongin sebagian. Udah gitu di bawahnya setahu gue dulu alasnya kayak hebel gitu kalau nggak salah. Jadi nggak langsung di bawah, nggak langsung ditaruh di bawah. Dan bisa dipindah-pindah. Karena waktu itu Karis juga kan udah punya The Guild ini kan. Itu kan rumah library kan di rumah ayahnya Karis kan. Jadi yang bisa dibongkar, bisa di knockdown. Jadi harus simple bangunannya. Iya dulu kan kalau waktu acara Om awal-awal kan cuma di dalam situ, terus orang sampai keluar iya, di luar ya. Ya gitulah kalau nggak dapet di dalam, yang membludak sampai keluar. Kalau menurut gue sih apa ya, have fun aja. Terus menurut gue orang yang tersiksa kerja di sini kalau memang nggak punya curiosity yang cukup aja, mungkin bakal tersiksa. Tapi kalau misalnya memang curiosity-nya tinggi, menurut gue yakin sih nggak akan tersiksa itu. Dan maksud gue di sini juga, maksudnya dari dulu kan setiap orang karakternya beda-beda kan. Dari dulu juga ada orang yang kayak bisa langsung, misalnya orang-orang yang baru masuk kayak bisa langsung catch up, ada yang juga yang nggak bisa langsung catch up. Tapi kebanyakan orang yang masuk RAW itu selalu, Karis tuh pasti nanya ke anak-anak, nyambung nggak? Karena itu yang pertama, nyambung dulu nih. Dan kita lihat pokoknya secara ngobrol kelihatan lah kalau orang ngobrol tuh kayak orang yang punya curiosity sama enggak tuh kelihatan kan kalau ngobrol. Kayak cuma yang kayak kerja gitu doang. Udah gitu dari tugas kuliahnya juga kelihatan gitu. Tapi alhamdulillahnya kita nggak pernah dapat orang yang kayak di luar dari kaum kita gitu. Kebayang nggak? Jadi nggak pernah yang kayak ada yang nggak fit gitu, kayaknya nggak pernah sih. Jadi gue berpikirnya kayak setiap orang bisa fit di sini, ngerasanya ya. Jadi nggak ada orang yang kayak gimana gitu, nggak. Asal ngikutin flow-nya, udah gitu ya curiosity cukup tinggi ya karena Karis juga kan curiosity-nya tinggi kan. Kalau kita nggak cukup tinggi ya kita kelibas juga. Karena kalau kita diem-diem terus kita bakal, mungkin Karis nggak akan marah, cuma kita bakal ditarik-tarik aja lari gitu. Jadi bakal tersiksa, gue sih mikirnya gitu.
Tapi kalau misalnya kita seneng juga, bakal happy-happy aja ngerjainnya. Dan Karis kan cukup open sama masukan. Jadi kalau misalnya gue sih dari dulu ada masalah apapun selalu ngomong. Jadi nggak pernah jadi dipendam sendiri gitu. Kalau ada masalah ya diobrolin aja. Kalau ada masalah ini, masalah itu. Karis cukup terbuka sih sama itu. Gitu. Jadi pesan-pesannya apa ya? Ya enjoy aja. Begitu. Mungkin ini bakal jadi salah satu tahap. Kalian tuh baru kerja ke sini atau udah pernah kerja tempat lain? Kalau menurut gue ya, maksudnya di sini tuh tempat belajar tuh ideal banget. Bahkan untuk jadi tempat kerja tuh kayaknya kurang gitu. Kayak kurang pas kalau cuma jadi tempat kerja. Maksudnya tempat belajar kayak apa ya, ada kata yang bisa antara belajar dan kerja tuh jadi satu. Nah itulah jadi itu. Karena di luaran itu tuh kondisi nggak ideal itu. Itu yang maksudnya gue rasain setelah gue keluar dari RAW gitu. Maksudnya dari dulu tuh Karis tuh selalu apa ya, membuat benteng yang sangat tinggi untuk para desainernya sama dunia luar. Jadi itu kayak kita tuh nggak diterjang apa-apa dari luar. Makanya kita nggak pernah temuin klien. Kita tuh ngobrol sama orang yang dosen arsitektur, ngomongin konsep. Lo kebayang nggak? Maksudnya kayak gue asistensi sama dosen gitu. Sedangkan beda sama kayak lo kalau pernah freelance, lo mesti jelasin konsep ke klien lo langsung. Itu tuh bakal beda banget. Mungkin obrolan lo tuh nggak bisa kayak lo obrolan kayak ngomongin konsep yang lo berat-berat atau gimana gitu. Mungkin nggak banyak klien lo juga kayak, gue juga nggak mau desain yang kayak gitu. Gue maunya desain yang biasa aja. Mungkin pun kita nggak cukup mampu ngejelasin ke klien mungkin untuk memastikan bahwa ini konsep yang bagus buat rumah lo. Nah itu tuh benteng itu tuh waktu dulu tuh dibuat tebal banget. Jadi tuh di dalam tuh kondusif banget buat lo tuh iterasi, buat lo ngedesain. Sedangkan di luaran itu tuh ternyata kenyataan tuh nggak seindah itu, ngerjain proyek itu nggak kayak ngerjain TA. Kalau dulu di sini tuh ya kayak ngerjain kuliah kan. Jadi maksud gue, dan itu tuh pengalaman yang berharga di saat lo dapet project real, tapi lo bisa ngerjain tuh kayak lo ngerjain kayak project kalian sendiri gitu. Menurut gue itu, momen itu tuh berharga. Karena mungkin di tempat lain, gue nggak tahu di kantor lain ya. Cuma gue rasa nggak banyak juga kantor yang kayak gitu. Jadi ya manfaatkan waktu di sini tuh sebaik mungkin untuk bisa ngegali apapun potensi yang pengen digali. Jadi pas begitu keluar, siap lah ngadepin dunia luar. Mungkin sekarang udah lebih siap sih. Kalau dulu mungkin kita nggak sesiap itu. Mungkin Karis juga tadi udah ngobrol juga, mungkin nggak sesiap itu. Karena banyak proyek yang belum pernah kebangun. Maksudnya kita ngerjain tapi belum sampai selesai kebangun, kita udah keluar. Udah gitu kita belum pernah sampai ketemu sama klien. Kita udah keluar. Ternyata pas ketemu klien tuh nggak bisa lu ngomong kayak lu ngomong sama Karis. Biar lu udah ngerjain proyek RAW ya. Misalnya mungkin secara konstruksi rumit gitu. Belum tentu juga. Jadi ya menurut gue ya itulah, dimanfaatin aja waktunya sebaik-baiknya. Ya karena gue merasakan langsung ya. Gue nggak tahu, mungkin di luar juga mungkin banyak yang kayak gini, cuma kita nggak tahu. Cuma karena ini gue ngerasain sendiri, ya gue ngerasa Karis berusaha untuk ngebuat ekosistemnya sendiri agar apa yang pengen dia cita-citain gitu, ya itu bisa terwujud tanpa harus tergantung sama apa yang di luar gitu. Kayak dia pengen ngajar, ya dia bikin tempat yang dia bisa ngajar gitu. Dia pengen ngebuat kayak, maksudnya dia punya hasrat untuk eksperimen di desain, dia bikin juga tim konstruksinya untuk dia bisa ngebuat. Sebenarnya kalau misalnya gue udah kerja di luar terus gue ngeliat ke Karis sih, Karis gila sih. Karena maksudnya sesimpel sebenarnya, kalau lu mau simpel, lu lempar aja ke vendor. Maksudnya untuk ngebangunin aja, lu udah fokus sama desain. Karena maksudnya untuk kayak omah, lu desain juga, lu ngebangun juga, meledak sih. Serius Karis menurut gue hebat banget sih. Buat nge-manage segede gini tuh hebat. Masih punya waktu bikin kayak gini coba. Kadang-kadang kita kalau ngerjain proyek sendiri aja udah capek. Ini proyeknya orangnya timnya ada berapa belas. Terus tukang ada berapa banyak. Dengan semua permasalahan tukang ya. Banyak ke permasalahan tukang tuh. Itu juga yang kayak amnesia itu kayak saat itu udah kemana-mana. Tapi si energinya tuh
Selalu sama iya kayak Apanya? energinya tuh Iya. selalu sama gitu. Kayak seolah-olah setiap orang tuh berhak dia ingin ilmu ingin kayak gitu lah, kayak wow gitu. Luar biasa. Maksud gue ngerasa Karis udah salah satu orang yang ya freedom banget lah. Dan sangat tidak bergantung sama orang. Maksudnya siapapun yang di kantor ini berganti, kantor ini menurut gue gak akan berubah sih. Ya karena kantor ini dari awal sampai sekarang ya intinya courage. Gak bisa kayak lu, maksudnya menurut gue bukan tipe kayak korporasi yang kayak lu nggak maksudnya bukan sosok gitu. Kalau ini tuh ya sosok Karis ya semua yang di sini tuh ya dari Karis kan semua kan, ya kan semuanya pasti ada kan campur tangannya kan, dia mau kan ngaturin semuanya kan, iya itu amazing. Gokil sih itu sejujurnya. Jadi ada nggak yang kita terlewat mas? Tapi mas ada nih yang harusnya diceritain gitu. Nah ini sih apa ya? Yang project paling berkesan. Apa? Project paling berkesan mungkin sama mendesain. Kan masih ada kayak project yang paling berkesan baik itu kayak hal yang nggak juga gitu. Sebenarnya kalau bisa gue bilang paling nggak ada, semuanya berkesan. Nah itu lagi-lagi semuanya berkesan. Cuma mungkin yang salah satu breakthrough waktu itu gue mulai terlibat di konstruksi itu ya The Guild. Dan The Guild itu kenapa seru? Karena The Guild itu nggak ada klien. Udah gitu langsung sama Karis. Jadi kayak diskusi. Jadi tuh kayak kita tuh bisa nyoba-nyoba. Jadi nggak perlu gak ada yang takut juga. Nggak perlu takut. Kayak yang bikin cor-coran yang apa di tempat Oma sekarang itu kan bisa dibikin tipis gitu. Mungkin gue nggak tahu, mungkin di luaran mungkin itu nggak se-extraordinary itu. Tapi setelah gue melalui prosesnya, ternyata itu pengalaman yang sangat berharga. Nggak sesimpel itu bikin coran kayak nggak sih, bikin malannya juga gimana gitu. Dikira dulu sesimpel itu. Oh ya udah tinggal gue kasih gambar semua orang bisa bangun, ternyata nggak kayak gitu. Jadi di situ gue mulai terbuka. Oh kita tuh mesti tahu ya, maksudnya kita sebagai arsitek ada juga orang yang mesti ngebangun gitu. Dan kita juga nggak bisa cuma mikirin cuma lu bikin render bagus doang terus yang bangunnya nggak ngerti gimana cara bangunnya. Pokoknya bangun nggak bisa kayak gitu juga. Jadi kita mesti tahu oh kayak gini. Jadi setelah gua tahu, jadi gua dalam kemudian mungkin gue jadi lebih lebih pengertian lah. Jadi gua oh ya ini kayaknya kalau misalnya ada ruang mati antara dinding-dinding mungkin 40 orang nggak bisa ngaci apa gitu, bukan cuma masalah desain tapi ada masalah konstruksi juga. Jadi gue jadi lebih terbuka. Itu sih mungkin The Guild sih. Mungkin Galnas mungkin. Galnas itu terbang ya? Apa? Terbang ya? Nggak tahu, terima kayak gue nanya. Sebenarnya udah menang cuma belum. Jadi tuh belakangnya tuh masih ada lahan yang belum bebas gitu. Jadi belum bisa. Terus project yang di Senayan yang buat Asian Games itu kan kita dapat. Nah itu juga seru sih. Kita dapat lapangan bola ABC, udah gitu panahan. Oh GBK. Iya. GBK. Panahan bola ABC. Terus apa lagi ya? Gue nggak tahu. Selain itu gue lupa deh. Pokoknya ada beberapa lah gitu. Akhirnya kita lepas. Kita udah selesaiin semuanya tapi kita lepas. Kenapa? Karis kayak nggak enak hati aja. Banyak kalau misalnya tukang tuh, karena kalau konstruksi tuh masalahnya tuh lebih ke masalah-masalah sosial. Kayak misalnya tukang ngelas, terus si pecahan las, bekasan lasnya udah gitu jatuh ke kayu. Sedangkan kayunya udah di finishing, atau enggak jatuh ke nyimpannya tek udah gitu jatuh ke kaca. Nah itu kan kalau las itu kan si kembang apinya tuh kalau ke kaca tuh gores kacanya, berantem. Kayak ngambek-ngambek gitu ya? Misalnya ngambek atau enggak misalnya kayak kita udah kasih arahan A, udah gitu taunya dia nggak mengerjakan sesuai dengan arahan, atau enggak ternyata ada improvisasi yang dilakuin di lapangan cuma nggak
nggak ngabarin kita. Kayak dulu pernah tiba-tiba ada kolom yang sebenarnya itu bakal kita secure nih, pokoknya kolomnya tiba-tiba dihancurin kayak gitu. Misalnya kayak gitu kan jadi masalah, terus si bapaknya kayak gitu kan jadi ribut gitu, jadi masalah. Maksudnya jadi isu lah di lapangan. Udah gitu kan nyelesainnya kan nggak bisa kayak langsung gitu aja gitu, kebayang gak sih? Ya kayak gitulah kalau isu di lapangan, kayak misalnya ada misalnya ada orang Jawa sama orang Sunda digabung. Bahasanya nggak nyambung. Iya, terus kayak misalnya orang besi kerjanya nggak rapi, orang finishing marah-marah. Udah gitu misalnya orang besi udah nggak ada kerjaan, tapi orang batunya nggak selesai-selesai jadi nggak bisa kerja. Ya kayak gitu-gitu. Maksudnya ya banyak masalahnya. Maksudnya ada orang yang udah balik kampung nggak balik-balik. Iya banyak kan. Udah gitu misalnya orang kayunya kerjaannya overload, proyek mana dulu yang mau dihaluin? Kayak gitu, mesti yang mana dulu nih yang dia harus dihaluin? Iya, misalnya ngerjain yang mana? Gitu, mesti nge-push dia dan segala macem lah. Udah gitu misalnya di detail-detailnya ada yang salah kayak atau apa segala macem sih. Kayaknya Kak Aris salah satu orang yang dokumentasinya lengkap sih. Cuma bukan yang nggak tahu, kalau dulu kayaknya nggak terlalu yang kayak oriented ke media sosial ya. Kayak Kak Aris bukan tipe orang yang Selalu dokumentasi, ya. Kenang-kenangan lah ya. ya Kak Aris ngedokumentasiin itu tuh sebagai, karena kalau dia tuh someday itu kepake buat kerjaan, misalnya buat tulisan, buat ngajar, kayak gitu. Dokumentasinya tuh yang kayak gitu. Kayak misalnya kayak The Guild digambar ulang lagi semua, udah gitu detailnya dibuat lagi semua, dibikin segala macam, dibikin detail banget. Itu di waktu itu ya hitungannya kalau menurut gue sih rajin ya. Maksudnya didokumentasikan dengan baik, dipanggilin fotografer di saat itu ya belum terlalu segitunya, tapi Kak Aris ya udah cukup baik. Semua proses tuh kalau ngelihat dulu di Almost Finish itu ya ada dari dulu kan kita juga kan setiap cat itu kan setiap ganti hari ganti lagi, setiap hari ganti lagi. Emang jadi berat sih, ya cuma terdokumentasikan. Iya misalnya ya terus tanggalnya kan ganti-ganti terus tuh. Jadi kan kalau satu folder project tuh banyak banget filenya kan, tapi terdokumentasi dengan baik. Tapi kalau misalnya untuk ke media sosial, nggak tahu waktu itu kayaknya nggak terlalu. Gua nggak tahu media sosial kayaknya belum deh. Iya kan, karena belum ada itu sih kok pikiran gitu yang Kak Aris gitu. Iya, karena mungkin Kak Aris juga nggak terlalu mikirin exposure sih. Kayaknya lebih ke kebutuhannya untuk edukasi sih aja tuh. Iya, iya. Dan itu kalau gua rasa kalau dia nulis gitu lebih ke, misalnya kalau bisa dia misalnya masuk, misalnya publish majalah dan di mana di web, kayaknya gue sih lebih ngelihatnya kayaknya itu malah benefitnya buat dia sendiri. Karena waktu-waktu nyusun itu tuh pas lagi bikin kayak gitu. Baru tuh semua The Guild tuh waktu jadi juga nggak langsung kayak gitu yang gue tadi ceritain. Terus pas udah mau ini ulang, terus baru kan bikin strukturnya ini gini, baru kita bisa kayak oh gila kita bisa bikin kayak gini ya ternyata. Jadi pas Kak Aris pengen kayak gitu, baru kita bisa ngerasain oh gila kita udah bikin kayak gini, kita udah bikin detail gini, kita belajar banyak. Kalau pas ngejalaninnya nggak terlalu berasa karena maksudnya kayak ngejalanin kehidupan sehari-hari aja, nggak kayak lu banyak ilmu tuh nggak berasa, kebayang nggak maksudnya? Iya. Kebayang kan? Tapi begitu lu udah dirangkum gitu dibuat, gila banyak banget ternyata yang gue kerjain ya. Ternyata banyak banget yang gue dapet ya dari satu project ini. Yang kalau dulu gue ngobrol sama Kak Aris, pentingnya tuh itu. Jadi Kak Aris juga bisa ngerefleksiin balik. Dan itu juga pentingnya buat orang-orang yang ngerjain. Jadi mereka juga kayak, oh gila gue udah ngerjain ini, gue udah ngerjain itu gitu. Sering sih bilang kayak nanti dibikin ini supaya kalian tuh oh ternyata kalian tuh udah sampai sini. Karena kalau nggak digituin kalian nggak akan pernah tahu pencapaian kalian juga sampai mana. Misalnya kayak Disadarkan ya sama. Iya, misalnya kayak Omah juga kan baru kelihatan perjalanannya udah sebegitu jauh kan karena udah dibikin buku. Terus si video-video itu diuploadin. Pas dilihat gila banyak banget. Terus kalau misalnya misalnya bandingin sama yang lain, ya ini tuh bukan pencapaian yang kecil gitu. Waktu ngejalanin mah kayak ya udah gitu aja kan, kayak udah gini. Pas udah dibuat gitu bro.
tanpa pretensius. Kamu sekali. Gimana guys? Udah. Cukup. Sangat lengkap sih, Iya. sangat inspiratif. Udah, Mir. Kita kayak belajar dari dosen di KS gitu. Serasa kayak dibawa flashback banget. Iya benar-benar kayak di flashback. Iya, keren. Saya duduk tapi seakan-akan otak Iya, saya tuh iya. lagi Kayak suasananya gitu. seru itu, Iya. setegang itu. Iya, setegang gitu. Udah tersalurkan dari storytelling. Iya. Iya. Oh iya, ya secara tidak sadar kayaknya. Astaga. Bolong nggak? Iya, anjir. Iya. Gitu sih.